Kelahiran monster Gunung Iblis menyebabkan kekacauan di seluruh dunia kultivasi, dan berbagai perkelahian terus bermunculan. Selain itu, yang paling memalukan bagi biksu manusia adalah bahwa dalam kontes generasi muda, biksu manusia seringkali bukan lawan monster. Bahkan monster-monster masa kini secara agresif menantang generasi muda yang kuat. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh selama tantangan tersebut. Banyak elit sekte seringkali lebih rendah dari manusia, dan akhirnya terbunuh. Inilah yang dipelajari Murong Yu setelah kembali ke alam kultivasi. Bahkan dia mengetahuinya dari orang lain tanpa bertanya sama sekali. Karena di alam kultivasi saat ini, semua diskusi adalah tentang monster. Monster datang begitu ganas sehingga mereka telah menarik perhatian seluruh dunia kultivasi. Adapun masalah Murong Yu, di tengah derasnya monster dan binatang buas yang mengancam, itu telah diencerkan. Dalam hal ini, Murong Yu tidak berkomitmen. Dia tidak peduli lagi. Bahkan jika beberapa seni bela diri lain mengejarnya bersama, dia tidak peduli. Namun, yang membuatnya merasa bingung sekarang adalah mengapa monster-monster yang baik itu tiba-tiba lahir. Mungkinkah itu alasan si pria jagoan itu? Memikirkan pria garang itu, pikiran Murong Yu sekali lagi dengan jelas mencerminkan kengeriannya saat melewati malapetaka dan meledakkan setengah dari gerbang abadi. Kekuatan supernatural pria jagoan itu terlalu mengerikan. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, monster-monster itu selalu terkurung di gunung ajaib dan belum keluar. Mereka mulai lahir tak lama setelah pria garang itu melewati malapetaka, yang mudah untuk dipikirkan tentang hubungan di antara mereka. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu, selama hal-hal tidak memengaruhinya, dia tidak peduli tentang mereka. Kecuali dia benar-benar menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Namun, di tong pencelupan besar dunia kultivasi, bukan untuk Murong Yu yang ingin menyingkir. Biasanya itu adalah hal-hal yang tidak diinginkannya, dan hal-hal semacam ini akan terjadi padanya. Ini bukan ledakan. Suara keras menyebar dengan keras dari depan, dan bahkan restoran tempat Murong Yu berada terguncang oleh dampak yang mengerikan itu. Murong Yu mengerutkan kening. Getaran ini bukanlah ledakan kekuatan, melainkan benda berat yang jatuh ke tanah. Tanpa diduga, Murong Yu datang ke jendela dan melihat ke arah depan suara keras itu. Di depan, sebuah rumah telah rata dengan tanah. Namun, sebuah lubang besar berbentuk manusia muncul di tanah. Di dalam lubang besar itu, seorang biksu yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati sedang berbaring saat ini. Hahaha, apakah kalian biksu manusia hanya memiliki kemampuan seperti itu? Sampah, semuanya sampah. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat arogan datang dari kehampaan. Murong Yu mendongak dan melihat ke atas, tetapi melihat raksasa di kehampaan dengan aura ganas keluar dari tubuhnya mengambang di kehampaan, menatap biksu manusia di kota di bawah dengan jijik. Monster, meskipun monster ini telah berubah menjadi manusia, kata-katanya dan aura ganas yang terpancar darinya telah mengkhianati identitasnya. Faktanya, monster ini tidak menyembunyikan identitasnya. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk mencari kesalahan dan bertarung. Biksu manusia itu benar-benar tidak sebaik itu. Ekspresi dan nada menghina seperti itu, serta ucapan arogan itu, segera menyebabkan banyak biksu ras manusia naik ke langit dan bergegas menuju monster ini. Di tanah, sudah ada banyak biksu yang berteriak. Sialan, itu tidak lebih dari monster, berani datang ke sini untuk bersikap sombong, itu benar-benar sembrono. Saudara-saudara, tirulah orang-orang, bantai monster ini, panggang dan makanlah. Ayo, bunuh bajingan ini. Dalam raungan itu, biksu yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan bergegas menuju monster di kehampaan. Melihat begitu banyak orang bergegas bersama, raksasa di kehampaan itu tertawa keras. Bukan saja dia tidak menunjukkan rasa takut, tetapi sebaliknya, ekspresi jijiknya menjadi lebih garang. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Orang-orang itu tidak dapat melihat alam raksasa, tetapi dia dapat melihatnya. Orang ini adalah seorang biksu yang sedang dalam masa yang tepat. Dan para biksu yang menyerbu itu hanya beberapa biksu di alam tahap integral. Meskipun begitu, para biksu ini jelas bukan lawan dari pria raksasa itu. Haha, dasar sampah, jika kamu cukup berani untuk bertarung selama 300 ronde di luar kota. Raksasa itu tertawa, tubuhnya bergoyang, dan dia bergegas keluar dari kota.
Meskipun dia sombong, dia tetap tidak ingin mati. Meskipun kotanya tidak besar, jika dia berani bertarung di kota, maka generasi tua itu akan punya alasan untuk menembaknya sampai mati. Tetapi jika dia tidak mengatur pertempuran, dan hanya menantang para biksu manusia ini di luar kota, generasi tua itu tidak akan dapat mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu, Murong Yu juga naik ke udara, mengikuti kerumunan, dan bergegas keluar dari kota. Dia juga ingin melihat kekuatan monster-monster ini. Di luar kota, ratusan mil jauhnya, manusia raksasa itu berdiri di tengah kehampaan, menatap para biksu yang datang langsung dari langit atau dari pedang dengan mata meremehkan. Dasar sampah, ayo kita pergi bersama. Pria raksasa itu menatap semua orang dan berkata dengan jijik. Kesombongan seperti itu segera membangkitkan kemarahan semua orang. Bunuh kamu, aku sudah cukup. Seorang kultivator yang tidak tahu disiplin macam apa perlahan berjalan keluar dari kerumunan, dan saling memandang dengan jijik. Ingat, dialah yang membunuhmu. Biksu dalam tahap konjugasi ini masih menunggu untuk melaporkan sekte dan namanya agar menjadi terkenal. Aus.com, bertarunglah jika kau mau, omong kosong apa ini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, raksasa itu meraung. Kemudian aku melihat sosok besar manusia raksasa itu berubah menjadi aliran cahaya, bergegas untuk membunuhnya. Kau ingin mati. Sebelum dia selesai berbicara, dia diganggu oleh monster jahat ini, jadi biksu yang sedang dalam tahap fit sangat marah. Sambil meraung, dia segera mengarahkan senjatanya ke raksasa itu dan membunuhnya. Mati. Mata pria raksasa itu menunjukkan ekspresi gila, dan dia memukul biksu yang sedang dalam tahap fit dengan sebuah pukulan dan meledakkannya. Selama periode fit, biksu itu tersenyum, memegang pedang di kedua tangannya, langsung meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Aku melihat 30 hantu naga bertanduk tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepalanya, melayang terus-menerus, menyebarkan gigi dan cakar mereka yang menari-nari, mengeluarkan aura yang menakutkan, sangat menakutkan. Namun, kultivator yang sedang dalam tahap fit telah mengintegrasikan kekuatan naga bertanduk 30 ke dalam pedang di tangannya, dan menebas dengan keras dengan tinju yang meledakkan monster itu, mencoba untuk memotongnya. Kekuatan naga bertanduk 30. Raksasa itu mencibir dengan jijik, lalu meraung, cahaya kuning muda meledak dari tubuhnya. Hancurkan untukku. Dengan raungan keras, tinju pria raksasa itu diselimuti oleh lapisan cahaya kuning pucat, dan kemudian dia menghantamkan tinjunya ke pedang dari lawan. Waktu tampaknya telah berhenti pada saat ini. Klik. Setelah suara renyah, pedang di tangan kultivator dalam fase tubuh manusia langsung patah. Namun, tinju di tangan pria raksasa itu hanya berhenti sebentar, dan sebelum biksu manusia yang lamban itu bisa bereaksi, dia sudah menghantamkan pukulannya ke kepala lawan. Engah, awan darah naik ke langit, hanya untuk melihat bahwa kepala biksu manusia itu telah diledakkan menjadi awan kabut darah. Terbunuh secara langsung. Melihat pemandangan ini, kerumunan tiba-tiba mendengar napas dingin. Beberapa orang bahkan menatap pria raksasa itu dengan mata ngeri. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan pria raksasa itu lebih kuat daripada biksu manusia itu memiliki terlalu sedikit pengalaman bertarung. Jika dia tidak lamban, dia bisa melarikan diri setelah pedang di tangannya patah. Namun, orang ini tertegun setelah dipukul berkeping-keping oleh pria raksasa dengan pedang di tangannya, dan kemudian langsung terbunuh. Tidakkah orang-orang ini tahu bahwa tubuh monster itu jauh lebih kuat dari mereka? Murong Yu menggelengkan kepalanya, berpikir tanpa daya. Sampah. Tinju pria raksasa itu berlumuran darah, dan bahkan wajahnya berlumuran darah. Pada saat ini, dia tampak sangat mengerikan. Dia melirik mayat lawan yang dibombardirnya dengan jijik, dan lalu lelaki raksasa itu menatap ke arah kerumunan dengan pandangan meremehkan. Apakah kalian manusia memang sehebat itu? Itu terlalu sampah, semuanya sampah. Si raksasa tertawa, terus-menerus membangkitkan semangat para biksu di kerumunan. Baru setelah melihat darah dan kekuatan manusia raksasa itu, mereka yang awalnya berteriak untuk membantai manusia raksasa itu terdiam saat ini. Monster, kau tidak perlu berani, aku akan menemuimu. Seorang pemuda berwibawa berjalan keluar dari kerumunan perlahan-lahan. Itu adalah biksu lain dalam periode fit. Kalian bukan lawanku, kalian semua bisa terus maju.
Si raksasa tertawa keras, menunjuk ke kerumunan dan berkata dengan keras. Kalian terlalu sombong, aku akan membunuh kalian hari ini. Wang Ming meraung, masih menyerbu sementara tubuhnya gemetar. Namun, meskipun Wang Ming ini sedikit lebih kuat dari biksu sebelumnya di tahap integral, dia masih bukan lawan si raksasa. Setelah satu ronde pertempuran, si raksasa menyeringai dan mencabik-cabik Wang Ming ini menjadi beberapa bagian. Dua biksu dalam periode gabungan dipenggal. Kerumunan itu sudah menutup mulut mereka ketika mereka melihat manusia raksasa ini begitu ganas. Sekelompok sampah, inikah kekuatan manusia kalian? Terlalu lemah. Bagaimana kalian bisa mendominasi dunia ini dengan kekuatan kalian? Kalian harus diinjak-injak oleh monster kami. Dunia ini seharusnya menjadi milik monster kami. Kami yang kuat. Kalian tidak layak untuk mendominasi dunia ini. Pria raksasa itu terus tertawa terbahak-bahak, dan terus-menerus mengejek para biksu manusia ini. Di antara kerumunan, semua orang sangat marah. Manusia selalu mengklaim sebagai roh dari semua jiwa. Hari ini, diinjak-injak di kepala mereka oleh monster-monster sepuasnya, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, kekuatan pria raksasa itu terlalu kuat, tidak ada seorang pun dari mereka yang menjadi lawannya. Pergi bertarung. Itu hanya kematian murni. Hah, anak-anak muda dari ras manusia kita tidak ada di sini. Jika mereka ada di sini, bagaimana kalian bisa membiarkan kalian berperilaku seperti monster-monster? Seorang biksu berkata dengan marah. Apa, kalian manusia juga kuat? Apakah kalian lucu? Apakah itu kalian? Raksasa itu tertawa, dengan penghinaan dan ejekan yang tak ada habisnya. Di tengah kerumunan, mata Murong Yu sedikit menyipit, dan seberkas cahaya dingin melintas di antara alisnya. Meskipun Murong Yu sedikit meremehkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara monster dan manusia semacam ini. Namun jangan lupa, dia juga ada di tengah kerumunan. Dan pria raksasa itu terus menatap mereka dengan pandangan meremehkan dan mengejek, dan mulutnya terus-menerus mengucapkan kata-kata sampah, yang membuat Murong Yu merasa tidak nyaman. Jika dia tidak berinisiatif untuk mengajari monster tak bernyawa ini, maka dia akan menjadi sampah dan kotoran di mulut monster itu. Jangan katakan bahwa Murong Yu bukanlah sampah dan sampah, bahkan jika itu benar-benar sampah dan kotoran, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak dihina. Akibatnya, Murong Yu membawa tombak hitam dan muncul dari kerumunan semakin banyak. Di bawah kekaguman monster raksasa itu, kerumunan terus mundur, yang membuat monster raksasa itu semakin meremehkan dan bahkan lebih sombong. Namun, tiba-tiba dia melihat sekelompok orang yang berdiri keluar dari kerumunan orang yang mundur perlahan. Kilatan cahaya melintas di mata monster raksasa itu, tetapi segera dia menjadi sedikit tidak tertarik, bahkan cemburu dan meremehkan. Karena dia melihat bahwa Murong Yu hanyalah seorang biksu di masa sunyi. Dia adalah master di masa fit, biksu di masa keheningan spiritual ini berani menantangnya. Bukankah ini mencari kematian? Terlebih lagi, ini membuat monster raksasa itu sangat marah. Jelas bahwa Murong Yu meremehkannya seperti ini. Kau seorang biksu dalam periode keheningan spiritual juga menantangku. Pria raksasa monster itu menunjuk ke arah Murong Yu, ekspresi jijiknya semakin kuat. Cukup untuk membunuhmu dalam periode keheningan spiritual. Murong Yu berdiri tidak jauh dari pria raksasa itu dan berkata dengan ringan sambil melihat ke sisi lain. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Monster raksasa itu meraung, dan bumi tampak bergetar dengan raungan yang mengerikan itu. Para biksu yang memiliki pikiran yang sama dengan monster itu. Melihat penampilan Murong Yu Lingji, semua orang mengagumi keberaniannya untuk mati. Menurut pendapat mereka, para biksu dalam tahap gabungan bukanlah lawan dari monster-monster, apalagi Murong Yu yang hanya memiliki tahap keheningan spiritual. Tindakan Murong Yu tidak lebih dari kematian. Apakah ini tuan muda manusiamu? Lakukan saja, aku akan menunjukkan 10 gerakan. Monster raksasa itu tertawa, suaranya dipenuhi dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Mendengar ini, wajah semua orang di kerumunan tiba-tiba menjadi lebih buruk. Bukankah monster-monster itu mengejek mereka dengan jelas? Tetapi mereka hanya bisa menyimpan kemarahan mereka di lubuk hati mereka. Siapa yang akan membiarkan tidak ada master di sini? Tidak, apakah menurutmu ini tampak sedikit familiar? Seorang kultivator di kerumunan tiba-tiba berkata, melihat ke belakang Murong Yu.
Apakah kamu melihatnya? Seseorang juga melihat ke belakang Murong Yu dengan ekspresi aneh. Ah, mengapa dia menggunakan tombak panjang? Iblis agung legendaris Murong Yu juga menggunakan tombak panjang. Dia suka membawa tombak panjang saat dia baik-baik saja. Apakah dia Murong Yu? Tiba-tiba, seseorang menatap Bai di belakang Murong Yu. Burung itu berbalik ke arah tombak Phoenix dan berkata tiba-tiba, Murong Yu, ya, dia adalah Murong Yu. Bagaimana perasaanku bahwa dia tampaknya memiliki perasaan yang sama. Orang yang berbicara sebelumnya menepuk kepalanya dan berseru. Apakah kamu bodoh? Murong Yu tidak tahu di mana dia saat ini. Mengapa kamu kebetulan ada di sini? Meskipun tidak banyak biksu yang menggunakan senjata, bukan berarti tidak ada. Seseorang berkata dengan dingin, jelas tidak percaya bahwa Murong Yu adalah Murong Yu. Tentu saja, meskipun Murong Yu terkenal garang, jika dia benar-benar muncul di sini, orang-orang ini masih akan sangat disambut. Tidak ada alasan lain, bukankah Murong Yu sangat kuat? Dia dapat membunuh monster-monster ini. Dengan cara ini, meskipun mereka tidak membunuh monster itu, biksu manusia juga yang membunuhnya, bukan? Mereka juga akan merasa senang. 10 trik untukku. Kamu sangat sombong, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Murong Yu tidak bergerak, hanya melihat monster-monster itu mencibir lagi dan lagi. Pria raksasa monster itu menatap Murong Yu dengan mata dingin yang berkilau, aura besar seperti lautan meledak, menyapu ke arah Murong Yu, dan menghancurkan Murong Yu jika dia ingin hidup. Aku melihatnya berkata dengan penuh pembunuhan, nak, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Sambil berbicara, monster-monster itu sudah menggeram pelan, dan menamparkan Murong Yu dengan telapak tangannya yang sebesar kipas. Jika dia adalah seorang biksu biasa di fase diam, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri, dan dia pasti akan ditampar menjadi lumpur oleh pria raksasa monster itu. Hanya saja, Murong Yu bukanlah seorang biksu biasa, belum lagi monster-monster di periode Fit, bahkan jika itu adalah monster-monster di periode transformasi, dia telah melihatnya. Setelah menginjak Bing Jue, Murong Yu menghilang di tempat. Ledakan. Pria raksasa monster itu mengira bahwa tamparan yang menamparkan Murong Yu menjadi lumpur berdaging itu ditampar di kehampaan, di tanah. Kekuatan teror meletus, menembak bumi keluar dari lubang jalan yang mengerikan. Monster-monster itu sudah bereaksi ketika tangan besar itu menamparnya kosong, tetapi itu sudah gagal. Namun, dia tidak menyangka bahwa Murong Yu adalah orang yang kuat, dan alasan mengapa dia menghindari serangannya adalah keberuntungan semata. Saya selalu mendengar bahwa tubuh monster itu sangat kuat, jauh melampaui biksu manusia di alam yang sama. Hari ini, saya ingin belajar tentang kehebatan tubuh monster itu. Suara Murong Yu datang dari belakang monster itu. Pada saat yang sama, angin tinju yang kuat menghantam bagian belakang monster itu. Sekarang Murong Yu tidak ingin menggunakan kekuatan perampokan untuk membunuh monster raksasa itu, dia juga tidak ingin membunuhnya dengan berbagai harta. Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan monster itu ke tanah dengan kekuatannya sendiri. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan kecepatan raksasa dalam periode Fit tidak lambat. Ketika dia merasakan pemboman angin tinju Murong Yu, pria raksasa itu sudah meraung dan mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian dia berbalik menghadap Murong Yu, dan juga meninju. Kata-kata Murong Yu membuat pria raksasa itu sangat marah. Seorang biksu manusia kecil dalam fase diam benar-benar ingin mengguncang tubuhnya. Ini bukan untuk meremehkannya lagi, ini benar-benar memalukan bagi raksasa monster. Boom! Aus.com. Kedua tinju itu saling beradu, tetapi dibandingkan dengan tinju pria raksasa yang sebesar toples anggur, tinju Murong Yu tampak terlalu kecil. Setelah suara mengerikan itu, Murong Yu dipukul dengan keras, dan tinjunya seperti dihantam keras oleh gunung suci, yang sangat menakutkan. Ada kekuatan yang kuat, Murong Yu mendengus, dan seluruh orang itu tiba-tiba terbang keluar. Di sisi lain, pria raksasa monster itu hanya sedikit bergetar. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu memiliki kekuatan 300 bunga pansi, itu setara dengan kekuatan naga bertanduk 3. Namun, monster buas di tahap integral memiliki setidaknya 20 kekuatan naga bertanduk, dan jelas dari penampilannya bahwa itu bukan hanya kekuatan naga bertanduk 20. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, Murong Yu sama sekali bukan lawan monster-monster itu, dan langsung dipukul abis.
Meskipun Murong Yu terlempar keluar dengan sebuah pukulan, itu hanya ekspresi terkejut di wajah monster raksasa itu. Dia merasa bahwa meskipun dia telah menembak Murong Yu, dia tidak dapat melukai Murong Yu. Bahkan monster-monster itu memiliki ilusi bahwa tubuh Murong Yu lebih kuat darinya. Tidak mungkin. Monster raksasa yang menyadari bahwa dia memiliki ide ini meraung. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa tubuh Murong Yu akan lebih kuat darinya. Jika tubuh seorang biksu dalam periode keheningan spiritual lebih kuat darinya, itu akan terlalu mengejutkan. Apa? Melihat Murong Yu terlempar keluar dengan pukulan oleh monster raksasa itu, ledakan seru tiba-tiba datang dari kerumunan. Ini karena para biksu di dua fase penggabungan sebelumnya hampir terbunuh secara langsung ketika mereka dibombardir oleh manusia raksasa itu. Dan Murong Yu hanyalah seorang biksu dalam periode keheningan spiritual. Takut dipukuli menjadi bola daging secara langsung, kan? Semua orang di kerumunan berpikir begitu. Namun, kekuatan Murong Yu berada di luar dugaan semua orang. Meskipun dalam hal kekuatan, Murong Yu jauh dari lawan monster-monster raksasa, tetapi jika hanya menyangkut tubuh, tidak ada seorang pun di seluruh dunia kultivasi yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan pria ganas yang melewati perampokan hari itu. Tubuh fisik Murong Yu berada pada level alat roh tahap ke-7. Sambil menahan sedikit ki dan darah yang bergejolak, Murong Yu menatap monster raksasa yang sedang menyerbu dengan cahaya dingin di matanya. Tubuh orang ini juga sangat kuat, tetapi dia sama sekali tidak dapat melukainya. Bunuh! Murong Yu meletus dengan raungan rendah yang tumpul di tenggorokannya, lalu menginjak Bing Zijue, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju monster raksasa itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dua orang ahli yang seperti orang gila tidak menggunakan kekuatan, hanya kekuatan daging yang memulai pertempuran. Naga melompat dan harimau melompat, naga menjerit. Hantu naga, harimau, dan gajah terus muncul di kehampaan, dengan momentum yang hebat dan mencengangkan. Aura yang menakutkan terus meledak, merobek langit dan bumi, mengguncang langit. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu meraung dan meninju. Tiba-tiba hantu gajah naga muncul di kehampaan di belakangnya, sangat spektakuler dan menakutkan. Siang Wang Quan, monster raksasa itu juga berteriak, meninju Murong Yu, dan menghantamnya dengan keras. Boom! Dua tinju, satu besar dan satu kecil, saling beradu. Waktu tampak terhenti anehnya sesaat, dan kemudian guncangan mengerikan itu pecah. Setelah suara keras itu, Murong Yu dan monster raksasa itu semuanya terguncang. Tinju Raja Harimau mengaum. Murong Yu baru saja terguncang, tidak terluka. Saat dia melompat dalam tubuhnya, dia sudah bergegas, dan sekali lagi membombardir monster raksasa itu dengan raungan. Boom! Dengan tergesa-gesa, monster raksasa itu diledakkan oleh Murong Yu. Pada saat ini, tidak seperti Yun dan Feng Qing milik Murong Yu secara fisik kuat dan tidak terluka sama sekali. Tetapi monster raksasa itu luar biasa. Pada saat ini, sudut mulutnya berdarah, dan Murong Yu robek dengan luka yang mengejutkan di tubuhnya. Dan tulang-tulangnya banyak diputus oleh Murong Yu. Dalam persaingan daging murni, monster raksasa itu sama sekali bukan lawan Murong Yu, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia hanya ditekan dan dipukuli oleh Murong Yu. Pada saat ini, monster-monster itu terkejut. Dalam kompetisi daging murni, dia sama sekali bukan lawan manusia. Dia adalah binatang iblis, dan dia 3 alam lebih tinggi dari manusia itu, jadi dia bukan lawan pihak lain. Bagaimana mungkin? Meskipun dia dihancurkan dan dipukuli oleh Murong Yu, monster-monster itu masih tidak percaya itu benar. Namun, rasa sakit yang parah dan tulang-tulang yang patah di tubuhnya memberitahu dia bahwa semua ini benar, dan bahwa dia benar-benar bukan lawan dari biksu manusia itu. Bahkan jika aku tidak bisa mempercayainya, aku harus percaya bahwa ini memang kebenaran. Setelah satu putaran pertempuran yang intens, Murong Yu menjadi segar kembali saat ini. Mengapa? Dia sudah lama tidak mencoba pertarungan tinju keperkelahian seperti ini. Dalam pertempuran dengan biksu manusia, mereka sering menggunakan tangan mereka untuk menjepit pedang dan melepaskan pedang terbang atau senjata ajaib untuk membunuh musuh. Itu hanyalah pertempuran jarak jauh, dan itu jauh lebih tidak menarik daripada pertempuran jarak dekat. Dan monster, tidak peduli monster jenis apapun, mereka pandai dalam pertempuran jarak dekat.
Ditambah dengan tubuh mereka yang sudah sangat kuat dan berbagai keterampilan bertarung, itulah metode bertarung yang dikejar Murong Yu. Oleh karena itu, setelah bertemu dengan monster-monster ini, Murong Yu bergegas keluar dan mulai bertarung secara langsung. Kalau tidak, jika dia ingin membunuh monster-monster ini, dia hanya perlu menarik kesengsaraan yang tidak normal, dan dengan bantuan harta karun lainnya, dia dapat langsung membunuhnya. Bahkan jika tidak dapat dibunuh, itu dapat dikejutkan. Aku tidak salah, kan? Ternyata monster itu kalah. Melihat pemandangan ini, semua orang di kerumunan hanya berpikir itu luar biasa. Seorang biksu dalam tahap keheningan spiritual benar-benar menekan monster-monster dalam kompetisi fisik. Tapi ini yang mereka lihat. Tidak peduli apa, Murong Yu menang. Haha, monster-monster, mengapa kamu tidak sombong lagi? Apakah kamu terus bersikap sombong? Aku benar-benar ingin membunuhnya. Tiba-tiba, kerumunan itu mengamuk, mengejek pemuda monster yang kalah. Pada saat ini, mereka telah melupakan fakta bahwa mereka baru saja mundur di bawah kekuatan monster-monster yang ganas. Wajah monster-monster itu membiru, tetapi dia bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kalah. Meskipun dia kalah dari orang yang wilayahnya jauh lebih rendah dari tubuhnya sendiri, dia masih memiliki kekuatan kekerasan yang dahsyat. Dia percaya bahwa jika dia meledak menjadi kekuatan kekerasan, dia dapat mencabik-cabik para biarawan dalam periode keheningan spiritual ini. Namun, dia tidak melakukannya. Itu adalah rasa malu dan penghinaannya untuk kalah dari seorang biarawan dalam periode keheningan di atas tubuh yang sombong. Bahkan jika dia akan meledak, dia harus memenangkannya kembali di atas kekuatan fisik. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatannya yang ganas. Namun, dia hanya menatap Murong Yu dengan wajah serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia sangat kuat, dan bahkan aku bukanlah lawanmu. Namun, segera, aku akan kembali dan mencabik-cabikmu lagi." Murong Yu tertawa, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menyambutnya. Ngomong-ngomong, ingat namaku. Namaku Murong Yu." Murong Yu, "Oke, aku ingat. Kau adalah manusia pertama yang kutemui yang tubuhnya lebih kuat dariku. Namun, suatu hari nanti aku akan lebih kuat darimu, dan suatu hari nanti, aku akan mencabik-cabik tubuhmu sendiri. Hancurkan." "Ingat, namaku Xiang Tai." Pria raksasa monster, yaitu Xiang Tai, menatap Murong Yu dengan semangat juang yang meningkat. "Aku menantikan hari itu." Murong Yu juga tertawa. "Selamat tinggal. Xiang Tai bukanlah orang yang tidak bisa melepaskan. Tentu saja, jika kau kalah, kau akan kalah." Dia mengepalkan tinjunya ke arah Murong Yu, lalu melompat ke udara dan terbang ke kejauhan. Orang ini menarik. Melihat sosok Xiang Tai menghilang di langit yang jauh, Murong Yu tersenyum dan berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Meskipun monster-monster ini sangat ganas, mereka membunuh orang tanpa berkedip. Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki temperamen sejati, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak seperti beberapa biksu manusia yang keluar setelah memukul yang kecil. Selain itu, jika Anda tidak mampu untuk kalah, Anda akan membuat gerakan kecil di belakang, dan berbagai trik berbahaya akan terus muncul, langsung membunuh orang. Tentu saja, tidak semua monster adalah orang-orang seperti Xiang Tai, seperti Raja Kelelawar Hijau. Jika dia bertemu Murong Yu lagi, orang tua yang tidak tahu malu ini pasti akan menyerang Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu telah membunuh sedikit jiwanya. Jika Raja Kelelawar Biru tidak marah seperti ini, dia masih memiliki wajah di Gunung Iblis, di alam kultivasi. Ah, dia benar-benar Murong Yu. Tubuh fisik Murong Yu sangat kuat, sungguh luar biasa bahwa itu dapat memaksa binatang buas dalam tahap yang sesuai dan mengalahkannya. Murong Yu adalah Murong Yu, layak menyandang nama itu. Melihat Murong Yu mengalahkan Xiang Tai dengan mudah, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan rasa kagum. Semua jenis ucapan menyanjung ditembakkan ke arah Murong Yu seperti sungai yang bergelombang. Sayang sekali bahwa Murong Yu tidak memakan set ini. Hanya sekilas melirik semua orang, dan kemudian langsung ke udara, seperti aliran cahaya di langit, dengan cepat menghilang di kejauhan. Dalam pertempuran dengan Xiang Tai, Murong Yu mempelajari beberapa teknik yang belum dia pahami sebelumnya. Seperti kata pepatah, bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan, itu saja.
Karena monster itu berjalan di alam kultivasi dan terus-menerus menantang generasi muda murid dari semua sekte, Murong Yu juga memiliki pemikiran ini di dalam hatinya. Aus.com hanya saja dunia pemahaman benar-benar terlalu besar. Meskipun monster telah lahir, tidak mudah untuk bertemu monster, dan masih yang kuat. Selama proses ini, Murong Yu terus muncul di berbagai tempat melalui slip giok yang tersebar di sekitar anggota Chaos dan slip giok pada mereka, sementara anggota Chaos di Hetu Luoshu semakin banyak. King Long, Suzaku, White Tiger dan Xuanwu, 4 tim, yang masing-masing memiliki lebih dari 10.000 orang. Selain itu, semuanya adalah wanita. Murong Yu benar-benar ingin menciptakan pasukan wanita. Selama periode waktu ini, di bawah pelatihan Hetu Luoshu, ada hasil awal. Namun, ini masih dalam periode pembangunan fondasi, dan ini adalah anak-anak yang belum terpapar seni bela diri dan tinggal di berbagai tempat. Orang-orang ini tidak memiliki pengetahuan tentang kultivator, dan bahkan semuanya kuning dan kurus. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak jalanan, dan terkadang tidak makan apapun selama beberapa hari adalah hal yang normal. Ketika jumlah orang, kacau, mencapai jumlah tertentu, Murong Yu menemukan bahwa tidak mudah untuk mengolah kekuatannya sendiri. Orang-orang ini masih dalam keadaan kekurangan gizi. Jika mereka ingin mengolah, mereka harus terlebih dahulu membiarkan tubuh mereka bertahan. Akibatnya, Murong Yu mulai membeli banyak barang di dunia, semua jenis bahan obat tonik, semua jenis makanan, dan sebagainya. Yang paling membuat Murong Yu tertekan adalah meskipun dia memiliki pil Huiyuan dalam jumlah besar, dia bahkan memiliki 2 urat spiritual. Namun, semua barang yang dia beli sekarang adalah barang duniawi. Semua membutuhkan emas dan perak duniawi. Namun, Murong Yu tidak memilikinya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kota Anyi lagi dan langsung mengambil sejumlah besar uang dari Li Feng. Namun, itu masih setetes air di lautan, dan Murong Yu secara alami terlalu malu untuk terus meminta uang kepada Li Feng. Selain itu, uang itu seperti lubang tanpa dasar, bahkan jika keluarga kaya Li Feng memiliki fondasi yang kokoh, dia mungkin tidak dapat menyediakannya. Pada akhirnya, Murong Yu tidak punya pilihan selain mencari beberapa bahan obat langka di dunia bawah, seperti rumput spiritual, dan melemparkannya ke rumah lelang di dunia bawah, yang memberinya lebih banyak dana yang cukup. Dalam sekejap, setengah tahun berlalu. Selama periode waktu ini, orang-orang, kekacauan, telah berkembang menjadi kerumunan 100.000. Dalam waktu setengah tahun, Murong Yu telah berkembang menjadi sebanyak 100.000, yang membuat Murong Yu sangat menyesal. Tidak ada alasan lain, karena pendapatannya terlalu sederhana sekarang. Tapi bukan ini intinya. Intinya, berapa banyak anak terlantar di bawah langit. Inilah yang ditemukan Yang Men dan yang lainnya di kota-kota besar di negara-negara besar. Selain itu, hanya sebagian kecil dari setiap tempat yang ditemukan. Namun, hanya butuh waktu setengah tahun untuk memiliki sebanyak 100.000. Orang dapat membayangkan berapa banyak anak-anak liar di bawah langit. Namun, Murong Yu bukanlah seorang penyelamat, dia hanya menghela nafas sesekali, mengungkapkan belas kasih dan belas kasihannya. Ingin menyelamatkan anak-anak yang berada dalam kesulitan. Berapa banyak orang yang bisa diselamatkan? Belum lagi Murong Yu, bahkan jika itu adalah salah satu dari 10 sekte utama, itu tidak mungkin dilakukan. Kecuali dunia benar-benar damai, tidak akan pernah ada perang dan kemiskinan. Setelah setengah tahun, Murong Yu tidak berjalan di alam kultivasi, tetapi telah sibuk dengan hal-hal yang kacau. Pada saat ini, ketika orang-orang Chaos telah mencapai 100.000 orang, Murong Yu memasuki surga ekstrim lagi. Dia ingin menggunakan Vena Roh tingkat ke-9 yang dia temukan di alam surga ekstrim untuk meningkatkan kekuatan, Chaos, dan yang lainnya. Meskipun Murong Yu juga memiliki 2 Vena Roh itu adalah barang habis pakai, jadi itu tidak harus miliknya sendiri. Percepat 100 kali lipat. Pada saat yang sama, Hetu Luoshu sepenuhnya dilepaskan, langsung melahap aura kapal roh tahap ke-9, dan memberikannya kepada orang-orang di dalam untuk memulai biksu. Pada saat yang sama, di sisi lain, Murong Yu akhirnya melihat bagaimana Qian Kun Yin Yang Ding memurnikan pil. Pada saat ini, tripod Yin dan Yang alam semesta berubah menjadi gunung setinggi gunung. Api Yin dan Yang di atas menyelimuti seluruh kuali kuno, memperlihatkan aura menakutkan yang membuat jiwa bergetar.
Di bawah kendali Hetu, aura kapal roh tingkat ke-9 mengalir masuk seperti sungai, dan memasuki kuali kuno dari sisi semesta Yin Yang Ding. Hah, hah, hah. Selain Ding kuno, pil-pil melau terus meletus seperti air mancur. Tidak butuh waktu lama untuk menumpuk menjadi bukit. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu melihat kuali Qian Kun Yin yang memurnikan pil, dan dia langsung terkejut dan tidak bergerak. Di mana pil yang dimurnikan ini? Jelas untuk langsung mengubah energi spiritual itu menjadi pil. Di dunia ini, siapa yang memiliki kemampuan ini? Mengerikan, pikir Murong Yu dengan kaget. Tentu saja, Murong Yu sedikit bodoh. Kuali Qian Kun Yin yang dapat langsung menggunakan urat roh untuk memurnikan pil tanpa menggunakan ramuan-ramuan roh, yang memang satu-satunya di dunia. Tetapi apakah itu dimurnikan? Kecepatan seni bela diri itu tidak lambat, jika tidak, bagaimana mungkin mereka digunakan oleh ratusan ribu murid? Didukung oleh aura yang melonjak dari bejana roh tingkat ke-9, Hetu Luoshu mulai mempercepat waktu dan memurnikan berbagai ramuan. Waktu dipercepat 100 kali lipat, dan tidak perlu menghabiskan sumber daya Murong Yu. Hal yang paling menakutkan adalah kuali Yin yang semesta. Dengan berkah aura yang tak terbatas, semua jenis pil terus disempurnakan. Pil Huiyuan telah disempurnakan dalam ratusan triliun, dan bahkan pil alam rusak dalam triliunan. Adapun obat pil langka dan langka lainnya, seperti Du Erjin banyak dari mereka telah disempurnakan. Dalam kata-kata Murong Yu, dia harus menyempurnakan semua yang dia miliki sekarang. Bagaimanapun, 9 tahap roh bejana hampir tak terbatas dan tak berujung. Yang terpenting adalah bahwa kekuatan Murong Yu saat ini tidak mampu menaklukkan urat spiritual ini. Sejalan dengan prinsip bahwa itu tidak dapat diambil atau disia-siakan, Murong Yu mulai menggunakan urat spiritual ini dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, atas dasar percepatan waktu 100 kali lipat, semua orang dalam buku Hetu Luo, terutama anak-anak yang dibawa kembali dari berbagai tempat, tumbuh dengan cepat. Yang menemani mereka untuk tumbuh adalah kekuatan mereka yang meningkat. Bagaimanapun, ada aura tak terbatas dan pil pemecah batas, selama mereka berada dalam kisaran yang dapat mereka tanggung, Murong Yu akan mulai meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Tentu saja, Murong Yu tidak meningkatkan kekuatan mereka ke tahap yang sesuai dalam satu gerakan. Meskipun hal itu memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, itu tidak ada gunanya. Karena orang-orang ini baru saja mulai berkultivasi, dan mereka sama sekali tidak memiliki dasar. Sebuah ruang independen di dunia Hetu Luoshu. Cahaya guntur bertahan di sini, dan aura mengerikan terus membebaskan. Itu menakutkan dan mengerikan. Ini adalah guntur perampokan yang dipindahkan oleh Murong Yu ketika dia melintasi malapetaka. Untuk alasan yang tidak diketahui, guntur perampokan ini tidak menghilang seiring berjalannya waktu, tetapi malah meningkat. Wow, apa, teriakan aneh terus-menerus keluar dari perampokan. Melihatnya dari kejauhan, di antara guntur perampokan yang padat, sesosok tubuh melompat turun, mencoba melarikan diri dari guntur perampokan di sekitarnya. Namun, seluruh ruang di sana penuh dengan guntur perampokan, selama dia tidak meninggalkan area ini, dia tidak dapat menghindari guntur perampokan apapun yang terjadi. Tentu saja, jika dia memiliki harta karun di tubuhnya dan bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengisolasi guntur ini, dia secara alami tidak akan disambar petir. Jelas saja bahwa orang ini tidak memiliki apa-apa. Bahkan saat ini, seluruh pakaiannya telah hancur oleh guntur. Seluruh tubuhnya bahkan lebih hitam dan hancur di bawah pemboman guntur perampokan, dan rambutnya berdiri tegak, dan semburan bau daging muncul di tubuhnya. Tidak benar-benar malu. Wow, aku akan dibacok sampai mati, aku tidak tahan lagi. Tidak ada, aku melarikan diri. Setelah teriakan aneh, sosok ini segera berbalik, dan dengan cepat bergegas keluar dari GLA. Kecepatan pemuda itu sangat cepat, dan dalam beberapa detik dia telah meninggalkan area yang tertutup oleh guntur dan muncul di luar guntur. Namun, sebelum dia bisa berdiri diam, sebuah tangan besar menerobos kehampaan dari jauh dan menamparnya dengan keras. Terputus. Apa? Dengan teriakan aneh, orang yang baru saja keluar dari GLA bahkan belum bereaksi, dan telah ditarik ke GLA lagi oleh tangan besar yang telah ditembakkan di langit. Jika kamu tidak bersikeras 2 jam, kamu pasti tidak diizinkan keluar.
Setelah menamparkan orang itu ke Jielei, sebuah suara dingin datang dari jauh. Mendengar suara ini, orang di guntur berteriak lagi, 2 jam, Bos Hetu, 2 jam kemudian, aku telah hancur berkeping-keping oleh guntur ini, dan tidak ada sampah yang tersisa. Pada saat itu, mustahil bagimu untuk mengumpulkan mayatku. 2 jam, mulai hitung dari sekarang. Suara acuh tak acuh Hetu terdengar. Paman Murong, tolong, Hetu akan membunuhku dengan orang cabul ini. Pria di Jielei adalah Liling kecil yang gemuk sejak awal. Namun, di bawah percepatan waktu Hetu Luoshu, saat ini ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Dan kekuatannya tidak lemah, ia telah mencapai periode out of aperture, bahkan lebih tinggi dari periode keheningan spiritual Murong Yu. Alam seperti itu membuat Murong Yu sedikit malu. Namun, meskipun Murong Yu hanya berada di alam fase diam, apakah ia memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya? Bahkan 10 liling yang digabungkan tidak cukup baginya untuk menamparnya. Setelah melolong beberapa saat, Murong Yu tidak muncul. Dan Liling juga berhenti melakukan perlawanan yang tidak masuk akal, dan mulai berlatih langsung dalam perampokan, memimpin perampokan untuk mulai menempa tubuhnya. Faktanya, sejak kecil, Liling selalu dirawat, secara khusus, oleh Hetu, dan ia dilemparkan ke dalam guntur untuk menempa dagingnya ketika ia masih muda. Jadi sekarang, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat senjata roh tahap ketiga hanya di alam periode out of aperture. Dibandingkan dengan monster buas di alam yang sama, itu tidak jauh lebih baik, dan bahkan lebih kuat. Kecuali Liling, Hetu Luoshu selalu menyatakan bahwa pekerjaan rumah wajib setiap hari untuk semua anggota kekacauan adalah menggunakan guntur untuk menempa tubuh mereka. Oleh karena itu, sementara basis kultivasi terus meningkat, tubuh mereka menjadi semakin kuat. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat tubuh seorang biksu di tingkat yang sama di dunia kultivasi luar. Bahkan beberapa orang dengan bakat unggul jauh lebih kuat daripada monster di alam yang sama. Aus.com dan, selama kurun waktu ini, Murong Yu meminjam puluhan muridmu dari Xuan Yuezong, bahkan Yang Men, Sima Ruyu dan Pei Pei Yu, meskipun alam mereka tidak dapat menerobos untuk melewati malapetaka, tetapi tubuh fisik mereka semakin kuat dan kuat. Tidak ada alasan lain, itu karena ada perampokan yang sudah lama ada di buku Hetu Luo. Dan Jielei adalah kekuatan yang paling kuat dan ganas untuk menyerang antara langit dan bumi. Di dunia luar, bagaimana bisa ada begitu banyak guntur? Bahkan jika ada guntur, itu hanya sekilas dan tidak dapat digunakan untuk pelatihan tubuh sama sekali. Tetapi di sini, itu adalah perampokan tanpa akhir. Manfaat seperti itu membuat Yang Men dan yang lainnya bahkan tidak mau pergi dari sini. Pada saat ini, bahkan jika Murong Yu ingin mengirim mereka kembali ke Xuan Yuezong, mereka takut mereka tidak ingin kembali. Bagaimanapun, meskipun Xuan Yuezong adalah salah satu dari 10 sekte utama di dunia kultivasi, bagaimana bisa ada perlakuan yang begitu baik di sini? 2 jam kemudian, Liling akhirnya muncul dari perampokan. Kecuali hancur seperti orang kulit hitam, tubuh Liling bahkan lebih hancur dan berdaging. Hampir tidak ada napas yang keluar dari udara. Namun, di bawah perawatan ganda Hetu dan Pil, Liling cepat pulih. Selain itu, setelah pemulihan, Liling sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak jelas, itu kuat. Ini adalah kekuatan pemurnian tubuh Jielei. Bunuh. Di alam surga ekstrim, alam rahasia yang dibuka hanya sekali dalam 10 tahun, tetapi sekarang ada banyak orang yang bertarung di sini, bertarung bersama. Baik biksu dan biksu sedang bertarung, atau biksu dan berbagai monster dan binatang buas sedang bertarung. Pokoknya, itu sangat hidup. Selain itu, hampir semua biksu ini adalah wanita. Ini tentu saja adalah anggota kekacauan Murong Yu. Selain latihan harian dan pemurnian tubuh di guntur yang menggelegar, orang-orang ini juga berlatih di surga ekstrim. Atau para anggota saling bertarung, berlatih, atau hanya pergi untuk membunuh monster. Sebaliknya, alam surgawi sangat besar, hampir tak terbatas, dan monster yang kuat berlimpah. Tentu saja, Murong Yu tidak meminta orang-orang ini untuk mencari monster-monster kuat itu untuk ditantang. Itu murni mencari kematian. Orang-orang ini dibina oleh Murong Yu dengan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, dan kehilangan satu orang membuatnya merasa tertekan. Waktu berlalu dengan lambat.
Dengan kecepatan Hetu Luoshu yang 100 kali lebih cepat, 100 tahun telah berlalu di Hetu Luoshu, dan 1 tahun telah berlalu di luar waktu. Di luar 1 tahun, Hetu Luoshu 100 tahun, celah waktunya sangat besar. Perubahan keanggotaan, Chaos juga sangat kuat. Setelah 100 tahun berlatih, semua 100.000 anggota Chaos telah dipromosikan ke puncak fase kebugaran. Setiap tubuh fisik setidaknya memiliki level senjata roh kelas 1. Selain itu, dalam tahun-tahun ini, pengalaman bertarung setiap orang juga sangat kaya. Tentu saja, pengalaman mereka hanya terbatas pada pengalaman banyak monster di surga ekstrim. Mereka belum mengalami pertempuran hidup dan mati dengan dunia kultivasi. Dan dunia luar, karena kelahiran monster Gunung Iblis, menyebabkan kekacauan besar di dunia kultivasi. Selama periode waktu ini, generasi muda monster di Gunung Sihir lahir, satu persatu, kekuatan mereka mengejutkan, dan kekuatan supernatural mereka menakutkan. Dan murid elit dari berbagai sekte besar di dunia kultivasi akhirnya muncul. Murid sejati, putri suci, dan murid utama lahir satu demi satu. Bintang-bintang menyilaukan, ini adalah panggung bertabur bintang yang besar, ini adalah panggung besar milik generasi muda yang tak terhitung jumlahnya dari pembangkit tenaga listrik. Dalam tahap ini, orang-orang kuat terus bangkit, dan banyak murid yang sebelumnya terkenal telah jatuh. Yang kuat terus bermunculan, dan yang lemah ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi yang kuat untuk mencapai puncak. Para pembangkit tenaga listrik ini telah mengalami pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, menginjak tubuh musuh yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka perlahan bangkit. Selama tahun ini, biksu manusia bukan lagi satu-satunya yang berada di alam kultivasi. Setelah binatang monster Gunung Iblis lahir, hanya dalam 1 tahun, ia bahkan memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan manusia. Dunia yang sudah cukup kejam kini menjadi lebih kejam lagi. Setelah setahun hujan debu, papan peringkat pembangkit tenaga listrik generasi muda muncul di dunia kultivasi. Peringkat naga dan phoenix termasuk di antara 100 teratas terkuat di antara generasi muda di dunia kultivasi. Termasuk biksu dari ras manusia dan ras binatang monster, baik pria maupun wanita. Mereka yang dapat masuk dalam daftar ini semuanya adalah pelaku kejahatan. Bayangkan berapa banyak biksu manusia dan biksu monster dari generasi muda yang berada di alam kultivasi. Sama seperti jumlah pasir di Sungai Gangga, dan 100 teratas di antara begitu banyak biksu, jika mereka tidak mempesona, lalu apa yang mempesona? Meskipun mungkin tidak ada generasi muda yang lebih kuat dari 100 orang ini di dunia kultivasi, mereka semua tidak lemah. Dan Murong Yu, yang mengandalkan ranah periode keheningan spiritual, juga telah memasuki peringkat ini. Murong Yu, puncak dari fase diam, kekuatan 300 bunga pansi, yang bekerja pada harta yang tak terhitung jumlahnya, sangat kuat. Selama periode Xuanzao, banyak biksu di periode kesengsaraan terbunuh. Kemudian, Su Tianzong muncul. Dalam pertempuran hebat, beberapa kultivator Su Tianzong dari alam periode kesengsaraan terbunuh, dan senjata peri Su Tianzong patah. Master Sekte Su Tianzong hampir terbunuh. Pada akhirnya, Zhang Jing yang abadi menembak, tetapi Murong Yu masih dengan tenang meninggalkan Su Tianzong. Meskipun kekuatan putra ini tidak terlalu bagus, ada banyak harta di tubuhnya, dan kekuatan tempur komprehensif cukup untuk memasuki daftar naga dan phoenix, jadi dia berada di peringkat ke-100 dalam daftar naga dan phoenix. Melihat daftar naga dan phoenix yang telah menghabiskan pil 100.000 yuan di tangannya, Murong Yu tidak dapat menahan senyum masam di bagian bawah daftar. Dia benar-benar tidak berpikir dia bahkan bisa memasuki peringkat ini. Tetapi melihat kekuatan tempur komprehensif itu, Murong Yu juga mengerti. Jika menghitung berbagai kemampuan tempur yang komprehensif, Murong Yu merasa bahwa dia pasti lebih dari 100. Black Jielei, Qian Kun Bo, Qian Kun Yin Yang Ding dan Hetu Luoshu, Del. Bahkan jika Murong Yu tidak memiliki kekuatan tempur 10 besar, dia setidaknya dapat melindungi dirinya dari 10 master teratas. Tentu saja, Murong Yu tidak tahu kekuatan spesifik orang-orang di atas peringkat. Namun, kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya hanya dapat di peringkat dalam 100. Dia mampu membunuh seorang biksu yang mampu membunuh kultivator dari alam periode kesengsaraan.
Kekuatan tempur semacam ini hanya dapat diperingkat di tempat ke-100, jadi masing-masing dari 100 orang teratas memiliki kemampuan untuk melompati musuh. Bukankah 10 besar, bahkan yang pertama, mampu membunuh bahkan biksu di periode metamorfosis? Murong Yu terus melihat papan peringkat di tangannya. Selain dirinya sendiri dalam daftar, dia bahkan tidak mengenal siapapun, atau bahkan mendengarnya. Melewati peringkat di atas ini, Murong Yu akhirnya fokus pada posisi 10 besar. Li Su, murid utama Lembah Yingxian, menduduki peringkat pertama dalam peringkat naga dan Phoenix. Dikatakan bahwa orang ini telah mencapai tahap transformasi, dan dia adalah orang paling kuat dari generasi muda di dunia kultivasi, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Legenda mengatakan bahwa sebelum orang ini menerobos ke periode transformasi, dia pernah merobek master tahap transformasi dengan satu tangan. Sebelum periode transformasi, akan ada master yang merobek periode transformasi, dan tidak meminjam kekuatan harta atau senjata apapun. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Dan bahkan murid utama Lembah Yingxian. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Dia telah lama berada di Lembah Yingxian dan belum pernah mendengar tentang tindakan murid utama ini. Jika bukan karena peringkat pertama dalam peringkat naga dan Phoenix, dia tidak akan tahu bahwa murid utama lembah abadi tersembunyi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Peringkat kedua dalam peringkat naga dan Phoenix, generasi muda anggota kuat dari klan Monster Beast yang dikenal sebagai Raja Xiaopeng. Dia adalah kerabat dari 10 Raja Iblis dari Gunung Iblis. Pembangkit tenaga listrik Raja Dapeng bukan hanya kekuatan aslinya, tetapi mereka juga pandai dalam kecepatan. Bahkan Raja Kelelawar Biru, salah satu dari 10 Raja Iblis teratas Gunung Iblis yang juga pandai dalam kecepatan, jauh dari lawan Raja Dapeng. Selain itu, kekuatan tempur Raja Dapeng benar-benar dihargai di antara 10 Raja Iblis teratas. Peringkat ketiga dalam daftar naga dan Phoenix adalah putra Sue Chen dari Sekte Pedang Janji. Dengan pedang panjang di tangannya, dia dapat dengan mudah melompati musuh dan membunuh musuh dengan pedang panjang di tangannya. Cucu dari Raja Kera Besar, salah satu dari 10 Raja Iblis Agung dari Gunung Iblis, dan orang kuat dari klan Monster Beast yang dikenal sebagai Raja Kera Kecil, menempati posisi keempat dalam daftar naga dan Phoenix. Sedangkan untuk posisi kelima, Luo Yi, murid utama dari Sekte Hehuan, salah satu dari 10 sekolah besar di dunia kultivasi. Posisi keenam adalah Raja Singa Kecil. Posisi ketujuh adalah Hu Tong, keluarga rubah berekor 9. Ma Tianyun, murid utama ke-8 dari Su Tianzong. Dan peringkat ke-9 adalah murid utama Suan Yuezong, Zong Lilin. Posisi ke-10 adalah Hui Tianyi, murid utama dari Sekte Yuansu. Dalam 10 besar peringkat naga dan Phoenix, masing-masing dari mereka sangat kuat. Selain itu, yang terkuat dari generasi muda Mosan memiliki 4 penuh dalam daftar. Raja Peng Kecil, Raja Singa Kecil, Raja Kera Kecil dan Hu Tong dari suku Rubah. Selain itu, sebagai tambahan, begitu orang-orang muda di peringkat naga dan Phoenix menjadi kuat, banyak monster dan binatang buas yang kuat juga mulai bekerja. Meskipun jumlahnya tidak sebaik manusia. Gunung Iblis hanyalah puncak gunung es di dunia kultivasi yang luas, tetapi ada begitu banyak orang kuat dalam daftar, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan klan monster. Meletakkan daftar naga dan Phoenix di tangannya, Murong Yu merenung. Hanya orang-orang muda yang kuat dalam daftar, kekuatan mereka sudah sangat mengerikan. Apakah ada orang lain yang tidak ada dalam daftar? Meskipun mereka tidak dapat memasuki peringkat naga dan Phoenix, kekuatan mereka tentu tidak lemah. Selain itu, tidak mungkin untuk mengumpulkan semua generasi muda yang kuat dalam daftar naga dan Phoenix ini. Beberapa biksu yang tersembunyi dari dunia mungkin tidak ada dalam daftar ini sama sekali. Generasi muda yang kuat sudah sangat kuat, jadi bagaimana dengan generasi yang lebih tua? Baru pada saat itulah Murong Yu menyadari bahwa dia terlalu bodoh sebelumnya. Dan sekarang dengan munculnya peringkat ini, dunia kultivasi akan menjadi semakin hidup. Panggung besar ranah pemahaman juga secara resmi dibuka untuk mereka, dan ranah pemahaman juga memasuki era 100 aliran pemikiran. Selain daftar kekuatan peringkat naga dan Phoenix, ada juga dua peringkat, peringkat Baijun dan peringkat Baihua. Seperti namanya, peringkat Baijun adalah 100 pria tampan teratas di antara generasi muda.
Sedangkan untuk daftar 100 bunga, itu adalah daftar wanita cantik. Murong Yu mengira bahwa dia adalah pria biasa untuk daftar 100 pria tampan, dan dia tidak tertarik pada pria-pria cantik dalam daftar itu. Selain itu, dia juga tahu bahwa dengan caranya sendiri, tidak mungkin untuk masuk ke daftar 100 Jun. Yang terpenting adalah bahwa daftar Baijun juga sangat berharga, membutuhkan 50.000 yuan kembali. Pada akhirnya, Murong Yu baru saja membeli daftar 100 bunga. Murong Yu bukanlah wanita cantik, tetapi wajar bagi seorang pria untuk menghargai wanita cantik. Oleh karena itu, saat membeli daftar naga dan phoenix, saya membeli daftar 100 bunga. Li Sisi, salah satu wanita tercantik di daftar 100 bunga. Aus.com Li Sisi. Ada ekspresi aneh di wajah Murong Yu. Ying Xiangmu layak masuk dalam 10 sekte utama, bahkan samar-samar menjadi yang pertama dari 10 sekte utama, selain kaya akan para master, juga kaya akan wanita cantik. Tempat pertama di daftar Longfeng adalah Li Su, murid utama Ying Xiangmu. Dan tempat pertama di peringkat 100 bunga juga merupakan salah satu murid dan orang suci lembah Yingxian. Keduanya bernama Li, apakah mereka ada hubungannya satu sama lain? Murong Yu berpikir aneh dalam hatinya. Jika kedua orang ini berhubungan, apakah Li Su, yang menempati peringkat pertama di peringkat naga dan phoenix, juga muncul di daftar 100 Jun? Setelah Li Sisi, ada perkenalan dengan Murong Yu, dan setelah membacanya, memang benar bahwa Li Sisi dan Li Su adalah saudara kandung. Menarik, yang satu nomor 1 di daftar naga dan phoenix, dan yang lainnya nomor 1 di daftar Bai Mei. Namun karena adikku bisa menjadi murid daftar 100 bunga, maka adik laki-lakinya seharusnya tidak buruk, dan aku seharusnya bisa terdaftar di daftar Baijun. Tebak Murong Yu. Faktanya, tebakan Murong Yu benar. Li Su tidak hanya kuat, tetapi juga pria yang tampan. Haruskah kamu meluangkan waktu untuk kembali ke lembah Yingxian dan melihat seperti apa Li Sisi ini? Murong Yu mengalihkan pandangannya, dan bahkan berpikir untuk kembali melihat wajah cantiknya. Yin Lan Chen, orang suci Sutianzong, berada di urutan kedua dalam daftar 100 kecantikan. Orang suci Sutianzong. Wajah Murong Yu kembali menunjukkan ekspresi aneh, siapa yang sepertinya pernah mendengar bahwa orang suci Sutianzong juga seorang wanita cantik. Ya, ketika saya pertama kali memasuki lembah Yingxian dan bertemu dengan dua orang pria, Jiang Le dan Chang Le, kedua orang itu berkata pada diri mereka sendiri. Hanya saja saya belum pernah melihat orang suci ini. Saat itu, saya sedikit meremehkan, dan saya tidak menyangka wanita ini berada di peringkat kedua dalam daftar 100 kecantikan. Zhao Ziqing, salah satu orang bijak dari lembah peri tersembunyi, tempat ketiga dalam daftar 100 kecantikan. Ketika melihat ini, Murong Yu tidak bisa menahan senyum. Biarkan saya katakan saja, keluarga saya Ziqing sangat cantik, bagaimana mungkin saya tidak masuk dalam daftar? Murong Yu tersenyum cerah, tampaknya orang yang ada dalam daftar itu bukanlah Zhao Ziqing tetapi dirinya sendiri. Bukan tanpa alasan Zhao Ziqing masuk ke tempat ketiga dalam daftar 100 bunga. Dia awalnya adalah eksistensi yang memikat. Dan alasan mengapa dia berada di tempat ketiga adalah karena dia semakin muda. Kalau tidak, dengan penampilannya yang tak tertandingi di Qingcheng, dia pasti bisa menginjak Li Sisi, Yin Lan Chen, dan yang lainnya. Itulah yang dipikirkan Murong Yu. Apakah ini benar-benar terjadi? Anda hanya bisa tahu jika Anda membandingkannya. Namun, ada pepatah yang bagus di mata kekasih. Belum lagi Zhao Ziqing awalnya adalah kecantikan yang tak tertandingi di Qingcheng, bahkan wanita biasa, di mata Murong Yu, juga merupakan kecantikan nomor 1 di dunia. Hu Tong, yang keempat dalam daftar Bai Mei, juga yang terkuat dari klan monster, yang ketujuh dalam daftar naga dan phoenix. Ini adalah wanita yang menghargai kecantikan dan kekuatan tempur. Tempat kelima adalah orang bijak Qingqin dari sekte Hehuan. Namanya bagus, tetapi reputasinya sebenarnya tidak terlalu bagus. Sebenarnya, sekte Hehuan adalah sekolah yang sangat aneh dan cabul di dunia kultivasi. Yang mereka perhatikan adalah akhir pekan, dan baik pria maupun wanita di sekolah itu sangat tidak bermoral. Sama seperti wanita suci Qingqin ini, mendengar namanya tampaknya adalah kecantikan yang murni dan polos. Tetapi wanita ini tidak tahu berapa banyak pria yang telah dia bela. Jika bukan karena kekuatan sekte Akasia,
itu adalah salah satu dari 10 sekte utama, jika tidak, sekte ini pasti sudah hancur sejak lama. Bagaimanapun, di hadapan orang-orang baik itu, sekolah semacam ini seharusnya benar-benar dihancurkan. Setelah memperhatikan mereka satu persatu, tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk menemukan seorang kenalan Yu Mengqing di daftar 100 kecantikan. Yu Mengqing, ke-95 dalam daftar 100 bunga. Ini, bisakah Yu Mengqing ada di daftar? Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Meskipun Yu Mengqing bagus, sangat diragukan bahwa dia bisa ada di daftar. Jika Yu Mengqing mendengar kata-kata Murong Yu di sini, dia takut dia akan bergegas membunuh Murong Yu dengan marah. Faktanya, Yu Mengqing juga seorang wanita cantik yang sangat cantik, benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar 100 bunga. Alasan mengapa Murong Yu berpikir seperti ini adalah karena dia telah melihat terlalu banyak, dan kemudian dia tidak berpikir dia begitu cantik. Falling Star City adalah salah satu dari 5 kota terbesar di dunia kultivasi, yang terletak di tengah-tengah dunia kultivasi. Antara Yunsui di timur, kota Nanhuang di selatan, kota Chang'an di barat dan kota Xianyang di utara juga dikenal sebagai salah satu dari 5 kota besar di dunia kultivasi. Changqingcheng juga merupakan kota besar, tetapi dibandingkan dengan Falling Star City, itu benar-benar terasa seperti sedikit penyihir. Di sudut terpencil di luar Falling Star City, kekosongan sedikit terpelintir, dan kemudian sesosok muncul di sini dari udara tipis. Orang ini adalah Murong Yu yang berada di peringkat ke-100 dalam peringkat naga dan phoenix. Karena anggota Chaos sudah pernah ke sini sebelumnya, Murong Yu tidak perlu menempuh jarak yang jauh sama sekali, tetapi hanya melalui transmisi Hetu Luoshu untuk langsung mencapai kota bintang jatuh yang legendaris. Gemuruh. Murong Yu baru saja muncul, sebelum dia sempat memasuki kota bintang jatuh, dia mendengar suara gemuruh yang dahsyat dari jauh. Bersamaan dengan guncangan langit dan bumi, datanglah semburan tekanan cuaca dari jauh, yang membuat orang tercengang. Yang kuat sedang bertarung. Hati Murong Yu tergerak, lalu dia naik ke udara dan terbang ke arah suara itu.